Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Jailah Maulana, Prodi TEP 2B NIT 2019-2033. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi status daya 0 dan simetri pada software Proteus dengan beban motor DC. Dan selanjutnya yaitu desain PCB untuk rangkaian status daya 0 dan simetri, yaitu untuk ujian akhir semester mata kuliah rangkaian elektronika 2. Langsung saja kita lanjut video berikut ini, kita simak videonya. Yang pertama saya akan mengerjakan pada simulasi satu daya 0 pada software Proteus terlebih dahulu. Karena kita akan membuat satu daya 0, maka saya akan menyiapkan device-nya di sini. Dan ini sudah saya siapkan tadi. Untuk satu daya 0 sendiri berarti trafo biasa atau trafo non CT. Yaitu dengan yang pertama dengan sumber tegangan yaitu generator. Kemudian ada trafo. Lalu ada dioda bridge karena di sini non CT, dan kapasitor terus IC regulator, lalu resistor, dan terakhir ialah ban motor. Nah, sudah kita rangkaikan. Kita rangkaikan tiap terminalnya. Kita atur sesuai agar terlihat rapi. Kita rotate. Kita atur nanti saja ya. Ini akan menjadi ground nantinya. Dan ini resistor kita hubungkan ke output 7805. Bawah supaya rapi. Dan untuk motor DC-nya sendiri di sini sebagai indikator. Sebelumnya kita setting terlebih dahulu berapa tegangan yang diinginkan pada inputan generator. Itu kita setting di sini amplitude-nya 310 dan frekuensinya 50 Hz. Untuk trafonya sendiri yang perlu diubah hanya tegangan sekunder, trafo sekundernya yaitu menjadi 9,3 mH. Oke, kita buktikan dengan AC voltmeter. Sini kita bisa pakai AC voltmeter, berapa nanti tegangan yang turun. Dan di sini memakai DC voltmeter. Dan di sini memakai DC voltmeter. Pastinya inputannya akan keluar yaitu 5 volt DC, tapi coba kita ramai dulu. Udah, tinggal terakhir kita memasang ground. Cukup kecil saja. Lalu coba kita play. Yap. Dari inputan di sini ialah 218 volt DC, kemudian di sini keluarannya 21 volt DC, kemudian masuk pada dioda. Pada diodanya sendiri tidak keluar tegangan, tapi di sini kok bisa menyala. Oh iya, coba kita atur ini kapasitornya 220.
mikrofarad. Nah, benar kan? Di sini sehabis urutannya ialah tegangan PLN yaitu 220 masuk kepada trafo step down, kemudian tegangan turun menjadi 21,2 AC volt, kemudian masuk kepada penyearah jembatan dan hasil keluaran tegangannya ialah menjadi 19,2 volt DC, kemudian disaring dengan kapasitor sebesar 220 mikrofarad. Lalu masuk pada regulator 7805 dan keluarannya ialah 4,98 volt DC atau mendekati 5 volt DC. Kemudian dengan resistor sebesar 10K dan di sini bisa menyalakan sebuah motor DC. Cukup, selanjutnya kita akan membuat simulasi satu daya simetris. Karena di sini hampir sama, perbedaannya ialah pada trafonya yaitu trafo non CT. Kita tambahkan lagi di sini trafo non CT. Transfer. Sini ya. Sama yaitu memakai V-Shine. Kemudian untuk ya diodanya kita hanya memakai dua dioda yaitu diode dua buah diode, kemudian masih memakai kapasitor, dan kita tidak perlu lagi memakai regulator. Ini cukup diberi resistor dan motor DC. Dah. Dan di sini sebagai bebannya ialah motor. Dan kita buktikan menggunakan AC voltmeter sama seperti yang di atas. Ini juga masih memakai AC volt. Karena keluaran setelah dioda penyearah full gelombang ini ialah DC, maka kita memakai voltmeter DC. Ini kita pasangkan. Lupa ialah memakai, jangan lupa memasang ground. Lebih dahulu berapa amplitudenya? 10, kemudian frekuensinya 50. Ini sama yaitu 6,4 Henry. Mikrofarad. Dasarnya coba kita simulasikan. Ya,
Di sini tegangan PLN ialah 220 volt, kemudian masuk kepada trafo dan itu menjadi 30 volt, kemudian disearahkan dengan punya arah dioda full gelombang dan keluarannya ialah 5 volt. Kemudian masuk ke disaring oleh kapasitor sebesar 220 mikrofarad, kemudian ada resistor 10 kilo ohm dan bisa menghidupkan sebuah motor. Mungkin bisa disaksikan, yaitu seperti ini simulasi satu daya 0 dan simetri pada Super Proteus dengan beban motor DC. Selanjutnya kita akan membuat sebuah desain PCB untuk rangkaian satu daya 0 dan simetri. Sebenarnya kita pause terlebih dahulu, kemudian kita masuk software Eagle. Kita file, new, project, 0 dan simetri. Kita new, mati. Nah, yang pertama kita mulai dari satu daya 0 dulu, karena di sini awalnya memakai desain, kemudian di sini trafo, maka kita langsung cari saja di sini, yaitu menggunakan pin head, karena masukan dari trafo ialah 2 pin. Kemudian setelah pin head ada sebuah dioda bridge, kita cari di sini bridge. Jangan, kita pakai dioda saja. Karena kita akan membuat jembatan, maka pakai 2 dioda, yaitu 1, 2, 3, 4, dan masuk kepada kapasitor. Kapasitornya memakai kapasitor yang elektrolit ya, RCL. Mana RCL? RCL di sini CEU. Cari yang warna hijau. Nah, sini. Kemudian regulator. Regulator berarti 7805, ada nggak? Ada, berarti 78. Ini keluar di sini. Regulator. Nah, ini kita pilih yang 7805 TV. Di sini resistor, REU, kemudian cari yang 5 volt, dan motor.
Apa ya di sini motor? Nah, di sini saya masih bingung, maka kita ganti memakai LED saja. Yang 5 mm. Di sini, maka kita akan coba merangkainya menggunakan net. Kita putar terlebih dahulu. Nah, kita hubungkan langsung saja wire-wirenya. Ini menjadi ground atau negatif. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat yang simetris. Sama seperti tadi, yaitu kita cukup copy, enggak sih, ini. Hanya memakai 2 buah dioda. Maka di sini kita cari diodanya. Tuh. 2. Kita geser sedikit saja agar rapi. Sudah, kemudian kapasitor.
kapasitor, kemudian resistor, dan terakhir ialah sebuah beban. Di sini saya menggunakan LED sebagai beban. Maka langsung saja kita tarik wire-nya. Nah, sudah selesai, yaitu di sini masuk dari PLN, di trafo, kemudian di sana 2 buah dioda sebagai penyearah masuk kepada kapasitor, dan di sini ada resistor, kemudian sebagai beban, LED sebagai beban. Maka ini sudah menjadi skematik pada rangkaian di Eagle. Kita buat jalurnya pada Eagle juga dengan cara switch to board, kemudian kita tata ulang. Cukup banyak ya. Saya pindahkan terlebih dahulu JP1 dioda 1 2 3 4 1 2 3 4. Terus habis itu ada kapasitor. Di kapasitor ada ini regulator. Terus regulator ialah resistor dan LED sebagai beban. Kita atasin terlebih dahulu supaya muat, supaya enak dilihat. Kita tata dahulu yaitu rangkaian PCB pada satu daya 0. Sudah. Nah, kita buat jalurnya. Oh iya, ini belum dimasukkan ya.
2. Ada kapasitor, resistor, dan LED. Terlebih dahulu sudah langsung kita sambungkan agar segera menjadi jalur PCB dengan klik route, kemudian pilih mana yang diinginkan. Saya memakai band style 3, kemudian ukurannya saya buat menjadi 0,04. Saya klik dan langsung saya tata wire-nya. Kebablasan. Udah.
Kita akan membuat jalur yang satu daya simetris. Untuk CT-nya sendiri kita hubungkan dengan ground. Resistor, selesai. Ini adalah satu daya yang satu daya 0 dan di sini adalah satu daya simetris. Tampak seperti pada rangkaian Proteus. Seperti ini. Dan untuk PCB-nya seperti ini. Untuk menghilangkan part-part komponennya agar terlihat seperti jalur PCB sesungguhnya, dengan cara klik layar setting, kemudian kita non dan pilih 3 aja, kemudian di apply dan klik OK, maka jadilah satu daya. Yang atas adalah satu daya 0 dan yang bawah satu daya simetris. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk filenya Proteus maupun file Eagle-nya nanti akan saya jadikan satu dalam bentuk RAR ataupun zip. Sekian yang dapat saya simulasikan. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.